Itu salah satu services kami. Dan kami memang tidak pilih-pilih ya. Jadi technical support itu tidak pilih-pilih customer besar saja yang ditangani, enggak. Jadi dan itu sudah banyak sekali Mbak Roro. Orang-orang yang pengen membangun rumah atau bahkan punya masalah. Sahabat Rucika, masih bersama saya Roro Dita, tentunya di Podcast Biru, Bincang Rucika, mengudara sampai jauh. Nah, kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu nih. Kalau kemarin kita kedatangan seorang technical support Bapak Chandra. Nah, kalau kali ini kita kedatangan bintang tamu seorang technical support manager. Halo, selamat pagi sahabat Rucika. Dengan saya Muhajir sebagai Technical Support Manager. Selamat menyaksikan Podcast Biru. Halo, di sini ada Bapak Muhajir. Gimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Roro. Mungkin Pak Muhajir boleh memperkenalkan dirinya ke sahabat Rucika. Pagi ya, karena ini pagi ya, Mbak Roro. Selamat pagi sahabat Rucika, sahabat Biru. Salam sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Muhajir. Saya di Rucika sebagai Technical Support Manager. Oke Pak, kalau berbicara tentang plumbing, berikut juga aplikasi dan sejarahnya, pasti sahabat Rucika juga sering lihat nih, beliau sering ada di seminar ataupun rubinar ya tentunya. Pak, boleh dong sedikit ceritakan tentang sejarahnya dan bahkan bagaimana seorang Bapak Muhajir ini bisa terjun ke dunia plumbing, kemudian bisa menjadi seorang technical support manager. Boleh diceritakan Pak awal mulanya? Iya, baik Mbak Roro. Jadi saya sudah bergabung dengan Rucika ini hampir 20 tahun. Ya, insya Allah nanti bulan April tahun depan itu sudah 20 tahun. Dan karir saya di Rucika itu memang tidak diawali dari plumbing ya. Saya awalnya adalah sebagai desainer ya. Jadi ya, tapi bukan ini ya, mungkin dibayangkan kayak desainer grafis gitu ya, bukan. Jadi saya adalah desainer mesin ya. Jadi desainer terutama desain mesin-mesin atau desain molding namanya. Molding itu adalah cetakan plastik yang digunakan untuk membuat fitting. Ya, jadi kita tahu bahwa Rucika salah satu produknya adalah fitting. Nah, fitting itu dibuat dengan namanya cetakan plastik. Nah, kemudian dari situ saya sudah pernah juga di bagian engineering, kemudian di technical and development. Kemudian saya juga pernah di maintenance ya sebagai untuk perawatan mesin. Kemudian sebelum saya berkecimpung di plumbing itu saya sebagai kepala produksi ya di pabrik ya, di pabrik. Nah, kemudian karena manajemen berpikir yang cukup visioner ya, bahwa kita tahu tidak hanya produk yang penting gitu ya, bahwa selain membuat produk yang bagus, memang sebuah perusahaan itu harus berpikir bagaimana memberikan services kepada customer ya. Dan akhirnya dengan tujuan tersebut manajemen menugaskan saya untuk membuat technical support ya, jadi divisi technical support. Akhirnya saya masuk ke divisi technical support, dan dari situlah akhirnya saya harus belajar tentang plumbing. Ya, saya belajar tentang plumbing, kemudian juga banyak guru-guru yang sudah saya berguru kepadanya gitu ya, banyak sekali ya teman-teman mungkin saya, karena memang background saya adalah teknik mesin. Ya, saya memang dari teknik mesin, dan makanya tadi di awal karir saya banyak berkecimpung di teknik mesin gitu ya. Dan akhirnya setelah di teknik support ya sudah mulai itu ya. Dan alhamdulillah ternyata juga cukup menarik gitu ya, bahwa dunia plumbing dan plumbing itu hal yang sebenarnya sangat mendasar ya. Jadi makanya dari situlah saya sudah mulai mencintai dunia plumbing. Ya, kira-kira itu Mbak Roro.
Nah, untuk di technical support ini sendiri nih Pak, pasti kan ya dalam berkecimpung di Rucika ini pasti menghandle customer ya. Boleh dijelaskan Pak, itu menghandle customernya itu sebagaimana aja? Iya, seperti yang tujuan awal tadi ya, teknik support itu kan tujuan awal akan memberikan services kepada customer. Dan mungkin gini ya, bahwa plumbing itu adalah hal yang tadi saya sampaikan, hal yang sangat mendasar. Karena plumbing itu berhubungan dengan air gitu ya. Nah, tetapi tetapi cukup sayangnya gitu ya, banyak orang yang kurang paham tentang plumbing. Nah, dari situlah makanya technical support itu dibuat untuk memberikan services kepada customer terkait dengan itu. Contoh misalnya, Rucika kan memang salah satu produsen perpipaan ya, pipa baik fitting maupun pipa. Dan sering sekali teman-teman ya, mungkin teman-teman aplikator gitu ya, itu mungkin belum memahami dengan tepat bagaimana cara memasang pipa dan fitting yang benar. Nah, dari situlah akhirnya memang kita memberikan bagaimana edukasi ke mereka gitu ya, termasuk juga membantu para customer dalam pemilihan yang pipa-pipa yang tepat gitu ya, sehingga menciptakan sistem plumbing yang benar. Ya, inilah dasar dibentuknya technical support. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi kebetulan kan saya juga sedang membangun rumah nih, Pak. Jadi kalau saya membutuhkan misalnya saya kurang mengerti, berarti saya bisa langsung mengundang untuk datang ke rumah gitu atau bisa? Iya, itu salah satu services kami. Dan kami memang tidak pilih-pilih ya. Jadi technical support itu tidak pilih-pilih customer besar saja yang ditangani, enggak. Jadi dan itu sudah banyak sekali, Mbak Roro, orang-orang yang pengen membangun rumah atau bahkan punya masalah dengan pipa yang ada di rumahnya, itu silakan hubungi kami. Ya, bahkan kita punya channel call center lah ya. Mungkin di kalau teman-teman berkunjung ke web kami ya, rucika.co.id, itu di situ ada call center, dan call center itu direct ke kami, direct ke technical support. Ya, kira-kira itu. Nah, sahabat Rucika, berarti kalau misalnya kita lagi bermasalah nih, atau kita pengen tahu atau membangun rumah, bingung masalah perpipaan, kita bisa langsung ke call centernya, jadi atau ke webnya langsung ya Pak. Ya, bisa konsultasi di sana dan bisa langsung nanti berkunjung ke rumah. Itu sangat memudahkan sekali ya Pak. Iya, benar Mbak Roro. Karena ya tadi bahwa saya ulangi lagi, plumbing berkaitan dengan air. Kita tahu ya, air itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Iya. Dan kita tahu bahwa air itu harus dilestarikan keberadaannya. Makanya atas dasar itu juga kami berupaya untuk bagaimana memberikan edukasi tentang plumbing yang berkaitan dengan air. Ya itu Mbak Roro. Nah, kalau misalnya kita mendatangkan tim dari Rucika nih, technical supportnya atau ya mungkin tim yang lain, itu kita perlu mengeluarkan biaya gitu berapa gitu kira-kira? Kan pasti sahabat Rucika juga pengen tahu kan? Iya, tidak perlu Mbak Roro. Jadi kami siap kapanpun ya, ketika ada masalah dengan plumbing atau hanya sekedar untuk konsultasi atau bertanya bagaimana instalasi yang benar itu ya. Itu tanpa ada biaya yang harus dikeluarkan. Berarti timnya bisa langsung datang ke rumah gitu ya Pak? Ya, bisa. Jadi nanti tinggal janjian ya Mbak Roro kapan gitu ya. Kami akan siap, dan karena memang gini Mbak Roro, bahwa di technical support itu memang ada program namanya Rucika Care. Rucika Care. Ya, jadi Rucika Care, boleh dijelaskan Rucika Care itu seperti apa ya Pak? Iya, bahwa kalau Rucika Care itu kalau di bahasa Indonesia kan Rucika peduli gitu ya. Rucika peduli. Jadi artinya bahwa kami kalau di dalam Rucika Care itu sebenarnya kayak siklus gitu ya Mbak Roro. Kami punya siklus namanya Rucika Care, bahwa Rucika Care itu pertama itu adalah bahwa kami memberikan services terkait dengan
perencanaan atau desain. Ya, ini berarti di tahap paling awal. Jadi artinya apa? Tahap paling awal ketika misalnya Mbak Roro membangun rumah gitu ya. Plumbingnya seperti apa sih gitu ya harusnya gitu ya. Karena kita tahu ya bahwa tadi semuanya berkaitan dengan air. Bahkan sekarang gini, di Jakarta khususnya itu lagi heboh tentang banjir ya. Ini sebentar lagi musim hujan ini ya. Sebentar lagi musim hujan. Nah, akhirnya ada satu hal yang harus diperhatikan. Salah satunya orang sering menyebut namanya zero runoff. Zero runoff. Ya, zero runoff itu apa sih? Jangan sampai air-air yang kita pakai di rumah itu kita salurkan ke selokan. Oh iya. Baik itu air hujan maupun air limbah. Itu apa harus kita olah? Air hujan harus dikembalikan ke mana? Ke tanah lagi. Nah, kami dari sisi tahap perencanaan tadi, kami bisa memberikan advice ke semuanya ya, bagaimana mengelola itu gitu ya, air di rumah. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah terkait dengan training dan edukasi. Training dan edukasi. Jadi pada saat orang sudah merencanakan, akhirnya dia memutuskan untuk membeli produk, ya, dan tentunya pasti Rucika lah yang dipilih ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan training. Jadi edukasi dan training itu adalah bagaimana cara memasang yang benar, aplikasi yang benar, sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Nah, kemudian setelah kami memberikan edukasi dan training, kami memberikan supervisi namanya. Jadi supervisi itu pengawasan dalam pemasangan. Karena kan memang kami tidak memberikan supervisi untuk masang ya. Pasti mereka punya tukang atau punya kontraktor gitu ya. Nah, kami bisa mendampingi mereka agar seluruh yang direncanakan tadi itu sesuai. Ya, jadi perencanaan tadi sesuai kan ada gambarnya kan. Nah, apakah masangnya benar atau tidak sesuai dengan gambar atau tidak, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu tentunya ada namanya proses commissioning. Commissioning itu pengetesan. Apakah seluruh jaringan perpipaannya itu sudah sesuai dengan gambar dan kita tes airnya mengalir dengan lancar atau tidak gitu ya. Nah, itulah yang kita maksud dengan siklus dari Rucika Care, dan kita berikan services itu free, gratis gitu ya. Enggak bebas biaya. Iya, jadi seperti itu. Jadi sahabat Rucika, jadi kalau nanti memerlukan servis atau edukasi segala macam itu bebas biaya, free. Nggak dipungut biaya apapun itu. Sekitar 2 bulan yang lalu nih saya kan sempat main-main nih di pabrik Rucika. Nah, di sana itu ada bangunan baru. Saya penasaran banget tuh Pak. Di situ tuh bangunan baru itu sebenarnya dibangun untuk apa ya? Atau pabrik atau apa, atau penambahan apa gitu, mungkin bisa sedikit kasih spoiler untuk teman-teman Rucika juga pasti penasaran juga. Iya, Mbak Roro. Jadi ini sebenarnya masih nyambung dengan Rucika Care tadi ya, salah satunya. Karena di Rucika Care tadi kan ada namanya training dan edukasi. Betul. Bangunan itu memang kita buat untuk khususnya untuk training dan edukasi. Jadi training dan edukasi. Dan di situ memang kami pengen mengundang customer ya, atau enggak hanya customer Mbak Roro, akademisi ya, mungkin para mahasiswa gitu ya yang ingin belajar, ya ingin training, itu bisa datang ke bangunan tadi itu ya. Jadi bangunan tadi itu, dan memang itu sebuah pemikiran yang sebenarnya sudah lama kita mau buat gitu ya, dan alhamdulillah bangunannya sudah kelihatan ya, bangunannya sudah nampak kan itu bangunannya, dan ya kita tinggal tunggu aja ini nanti sahabat Rucika ya, nanti tunggu waktunya ya, kita lihat aja nanti. Kita pasti undang teman-teman semua. Sahabat Rucika pasti penasaran nih, nanti kita datang ke sana ya. Berarti bangunan itu memang khusus untuk edukasi plumbing dong Pak ya, tentunya. Iya, memang benar Mbak Roro, jadi bahwa training dan education center itu memang kita khususkan untuk kita semua belajar tentang plumbing dan perpipaan. Ya, jadi plumbing dan perpipaan. Dan ya saya rasa memang kalau menurut saya sih memang
itu hal yang baru di Indonesia ya. Hal yang Ya, baru hal yang berarti baru di Indonesia. yang pertama kali dong tentunya Pak untuk di Indonesia ini. Sangat memungkinkan ya. Ya, Wow. sangat memungkinkan ya. Dan ya kami cukup bangga ya dengan itu. Dan sehingga karena memang gini bahwa kami ingin sekali ilmu plumbing dan perpipaan itu menjadi salah satu ilmu yang yang menjadi ilmu yang diperhitungkan gitu ya di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin sudah banyak ya hal kayak gitu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini nah, baru pertama di Indonesia kali. Potensinya itu adalah hal yang baru di Indonesia. Nah, sahabat Rucika, itu tadi tentang Rucika Care, dan tadi juga kita udah spoiler sedikit bangunan baru yang tentang edukasi plumbing. Nanti kita akan lebih lanjut lagi dan pasti sahabat Rucika penasaran untuk datang ke sana. Terima kasih buat Pak Muhadjir atas kehadirannya. Mungkin habis ini langsung pulang atau ke kantor? Iya, kebetulan karena masih WFA Mbak Roro, kelihatannya nanti langsung pulang. Langsung. Ya, mungkin juga terima kasih Mbak Roro atas undangannya dan juga sahabat Rucika, sahabat Biru, terima kasih atas atensinya ya. Dan saya rasa mungkin pasti ada ini ya Mbak Roro, kita nanti diundang lagi ya untuk bisa bincang-bincang yang lebih ini ya, lebih seru lagi dan lebih menarik lagi dengan tema-tema yang lebih menarik ya. Saya Roro, tetap ikutin terus podcast Biru, Bincang Rucika, mengudara sampai jauh bersama Bapak Muhadjir. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Roro. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.